Halo pembelajar, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Kalian pasti pernah kan ngerasain kepala rasanya kayak mau pecah, tapi orang-orang di sekitar malah dengan entengnya bilang, paling itu cuma sakit kepala biasa, dibawa tidur juga sembuh. Kesel nggak sih? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis misteri di balik rasa sakit kepala yang sampai bikin nggak bisa ngapa-ngapain itu. Kita akan bedah klinis apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam kepala kalian, langkah demi langkah. Pertanyaannya gini, apakah ini cuma sekedar stres gara-gara kerjaan atau otak kalian tuh sebenarnya lagi ngalamin suatu kejadian neurologis yang lumayan kompleks? Sering banget kita lihat pasien frustrasi karena nyerinya bolak-balik datang, tapi salah diagnosis. Banyak yang mikir, oh ini cuma kecapean biasa. Padahal, ini kondisi medis yang nyata loh. Yuk kita luruskan di sini. Biar gampang, ini agenda bahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari bedain migrain sama sakit kepala biasa, terus ngeliat mekanisme saraf dan fase aura, ngebahas pemicunya, cara ngeredain tanpa obat, langkah pencegahan, sampai kapan sih kita harus benar-benar ke dokter saraf? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, bedanya migrain sama sakit kepala biasa. Coba deh perhatikan perbedaan yang jelas banget ini. Kalau sakit kepala tegang, atau yang sering disebut tension headache, rasanya tuh kayak ada pita atau karet yang ngiket kencang banget di sekeliling kepala kalian, kanan dan kiri, terasa penuh dan konstan. Tapi kalau menurut standar internasional nih, migrain itu beda. Dia biasanya cuma menyerang satu sisi aja, entah kiri atau kanan, dan rasanya nyut-nyutan parah banget alias berdenyut. Dan ini nih kunci pembedanya. Kalau kalian lagi migrain, dipakai jalan kaki aja atau sekedar naik tangga, nyerinya bakal memburuk secara drastis. Kalau sakit kepala tegang, biasanya dipakai gerak ringan masih aman-aman aja. Nah, ini dia statistik yang bikin ngenes. Analisis dari spesialis saraf menunjukkan sekitar 10-15% dari kita sebenarnya menderita migrain. Tapi sering banget salah mendiagnosisnya sebagai sakit kepala biasa. Akibatnya fatal loh, nyerinya nggak tertangani dengan pas dan kita bisa kehilangan produktivitas sampai 50%. Ujung-ujungnya terpaksa absen kerja atau bolos sekolah seharian. Kita lanjut ke bagian 2 ya, mekanisme saraf dan apa itu fase aura. Kita lihat biologi di balik rasa sakitnya. Berdasarkan literatur medis, serangan migrain klasik ini kalau dibiarin tanpa diobatin, durasinya bisa panjang banget, dari 4-72 jam. Gila kan? Dan prosesnya ini bergerak lewat 4 fase yang khas. Mulai dari fase peringatan awal atau prodromal, masuk ke fase aura, terus puncak nyerinya, sampai akhirnya fase postdromal yang rasanya ya mirip-mirip hangover gitulah, badan rasanya lelah luar biasa. Sekarang kita perjelas dikit soal fase aura ini, karena lumayan unik. Sekitar 25-30% pasien ngalamin fase ini. Bayangin, kalian lagi duduk biasa, tiba-tiba ngelihat ada kilatan cahaya tajam atau garis zigzag di ujung mata. Atau ngerasa ada kesemutan di jari tangan yang pelan-pelan merambat naik ke wajah. Bahkan ada juga yang tiba-tiba ototnya lemas atau mendadak susah banget nyari kata yang pas buat ngomong. Nah, itu sebenarnya sinyal listrik di otak kalian lagi korslet sementara, tepat sebelum badai nyeri aslinya datang menghantam. Kalau kita lihat lebih dalam secara biologis, waktu migrain menyerang, kadar serotonin di otak kita mendadak turun. Nah, saraf trigeminal yang ada di area wajah langsung bereaksi ngelepasin zat-zat peradangan, termasuk suatu peptida yang namanya CGRP. Akibatnya apa? Pembuluh darah di kepala kalian melebar dengan cepat, dan itulah yang menciptakan sensasi berdenyut yang menyiksa banget itu. Lanjut ke bagian 3, pemicu utama serangan migrain. Kita harus kenali siapa aja dalangnya. Ternyata ada korelasi ilmiah yang menakjubkan antara jam tidur kita sama rasa nyeri ini loh. Kurang tidur itu secara langsung memaksa tubuh kita memproduksi protein-protein tertentu seperti P38 dan P2X3. Protein-protein ini tugasnya ngatur respons saraf wajah kita. Jadi simpelnya, makin kalian kurang tidur, protein ini makin melonjak dan secara harfiah mencet tombol sakit kronis di kepala kita. Tapi pemicu lainnya juga banyak yang spesifik dan kadang mengejutkan. Kalian pikir kurang tidur bikin migrain? Ternyata niatnya balas dendam tidur dengan tidur berlebihan di akhir pekan juga bisa jadi bumerang dan meluncurkan serangan loh karena siklus alami tubuh kita jadi kacau. Terus hati-hati juga sama makanan tertentu ya, keju tua yang difermentasi, coklat, MSG, pemanis buatan, sampai ke faktor lingkungan kayak bau parfum yang terlalu menyengat atau bahkan perubahan hormon. Ini semua dalang utama yang harus dipantau ketat. Masuk ke bagian 4, langkah redakan nyeri tanpa obat. Ini P3K kita di rumah. Jadi, apa yang harus kalian lakuin pas serangan datang?
Langsung cari ruangan yang gelap dan tenang, jauhi cahaya terang dan suara bising. Terus minum air putih yang banyak, karena dehidrasi itu musuh utamanya. Dan ini ada satu fakta dari penelitian medis yang menarik banget. Minum teh dari seduhan bubuk jahe ternyata punya efek meredakan nyeri yang nyaris mirip sama beberapa obat migrain umum di apotik loh. Terakhir, paksa diri kalian untuk tidur. Nah, ini dia satu trik kompres yang bikin orang sering bingung. Ingat kan, tadi kita belajar bedain diagnosis jenis sakit kepalanya? Kalau kalian udah yakin itu migrain, selalu pakai kompres dingin di dahi atau leher belakang. Suhu dingin bakal bantu nyempitin pembuluh darah yang meradang dan berdenyut tadi. Tapi, kalau kalian ngerasa nyerinya itu sakit kepala tegang karena otot leher kaku sehabis seharian di depan laptop, pakainya kompres hangat ya, biar ototnya rileks. Jangan sampai kebalik loh. Oke, bagian 5. Pencegahan lewat gaya hidup dan suplemen. Ini buat strategi jangka panjang. Kunci utamanya itu ada di rutinitas. Tubuh kita itu paling suka banget sama jadwal yang bisa ditebak. Jadi usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, konsisten 7-9 jam. Terus mulai tambahin pergerakan. Aerobik ringan dan pose yoga tertentu kayak child's pose itu bantu banget nurunin tekanan darah dan ngilangin tekanan fisik yang sering jadi pemicu. Oh ya, melatih otot bahu dan leher juga bakalan memperlancar aliran oksigen ke otak. Selain gaya hidup, ahli saraf juga sangat menyarankan intervensi nutrisi nih. Ada bukti klinis yang kuat ngedukung konsumsi suplemen tertentu, misalnya magnesium sitrat sebanyak 600 mg, atau vitamin B2 yang juga dikenal sebagai riboflavin sebanyak 400 mg tiap harinya. Kedua suplemen ini direkomendasikan secara luas sebagai profilaksis, yang artinya kalau dikonsumsi rutin, mereka sangat efektif ngurangin frekuensi kekambuhan migrain kronis. Terakhir, bagian 6. Kapan harus ke dokter saraf? Kenali tanda bahayanya. Tolong jadikan ini sebagai checklist darurat medis kalian. Kalau sewaktu-waktu kalian ngerasain sakit kepala terburuk seumur hidup yang datangnya parah dan mendadak banget, apalagi kalau dibarengi demam, leher rasanya kaku, kejang, atau tiba-tiba separuh badan kalian lumpuh dan mati rasa, jangan nunda lagi. Langsung ke dokter spesialis saraf. Gejala kayak gini tuh lampu merah. Bisa jadi itu indikasi kondisi yang jauh lebih mengancam jiwa dibandingkan sekedar migrain biasa. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian, apakah kalian cuma mau pasrah menahan rasa sakitnya, atau kalian siap memecahkan sinyal yang dikirim otak kalian dan ngerebut kembali produktivitas kalian? Mulai sekarang, coba deh bikin buku harian migrain, petakan apa aja pemicu spesifik kalian, dan aplikasikan taktik-taktik klinis yang udah kita bedah hari ini. Jangan biarin migrain terus mendikte hidup kalian. Otak kalian itu lagi ngasih sinyal yang jelas dan sekarang kalian udah tahu persis gimana cara memecahkannya. Terima kasih banyak udah bergabung dan belajar bareng di sesi penjelasan kita kali ini. Tetap fokus dan sampai jumpa di bahasan seru kita selanjutnya.